Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fikri Firdaus dengan NPM 19 14149. Saya berasal dari kelas D dengan Hukum Ekonomi. Baik, tujuan pembuatan video pada kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 5 Hukum Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dewi Rahmawati Gustini SH.MH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peluang dan juga tantangan revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian di Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas pada pembahasan yang pertama. Baik, bahasan yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai revolusi industri 4.0. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa revolusi industri yang terjadi pada masa ini masih menggunakan revolusi industri 4.0 yang mengedepankan adanya suatu kecepatan dan juga memberikan suatu inovasi terhadap perkembangan suatu teknologi informasi dan juga komunikasi sehingga akan berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Revolusi industri 4.0 ini juga dikenal dengan istilah cyber physical system yang mengedepankan adanya suatu otomatisasi dengan dibantu adanya suatu teknologi informasi dan juga komunikasi sehingga penggunaan tenaga yang berada dalam diri manusia pada revolusi industri 4.0 ini akan berkurang atas adanya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang semakin maju dengan adanya akibat dari proses globalisasi yang semakin meluas kepada seluruh dunia. Revolusi industri 4.0 juga mendorong berbagai di negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perkembangan teknologi dengan menggunakan sistem digitalisasi ekonomi. Atas dasar tersebut, maka revolusi industri akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara, termasuk kepada negara Indonesia. Maka dalam perkembangan revolusi industri 4.0 akan memberikan suatu rasio akan adanya suatu peluang dan juga akan adanya tantangan terhadap pertumbuhan revolusi industri 4.0 sehingga akan berimplikasi terhadap perekonomian di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan bahas dulu mengenai peluang akan adanya revolusi 4.0 terhadap pertumbuhan ataupun terhadap perekonomian di Indonesia. Baik, yang pertama kita bahas mengenai peluang terlebih dahulu. Peluang yang dihasilkan atas adanya revolusi industri 4.0 ini adalah dengan berkembangnya suatu sistem teknologi informasi dan juga komunikasi yang semakin mudah untuk dipelajari oleh setiap manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi ini untuk mengembangkan soft skill dan juga untuk mengembangkan pengetahuan terhadap penggunaan yang memberikan manfaat atas adanya revolusi industri 4.0 ini dengan adanya akses internet dan juga akses informasi yang semakin cepat dan juga tidak terbatas. Maka pemanfaatan tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia dengan membentuk suatu produk ataupun suatu jasa jual beli online yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sedang berusaha ataupun yang memiliki suatu kegiatan usaha dalam produk makanan ataupun dalam produk minuman sehingga masyarakat tersebut dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mempromosikan dagangannya untuk dikenal luas di setiap negara ataupun di setiap wilayah yang dapat diakses dan juga dapat dilihat oleh masyarakat dunia sehingga atas adanya hal tersebut itu akan sangat berdampak sekali terhadap perekonomian bangsa dan akan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang subur, yang makmur dan juga akan yang berkeadilan dengan adanya suatu pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi atas adanya revolusi industri 4.0. Lalu peluang yang kedua adalah semakin berkembangnya ekonomi digital yang dapat membantu mempermudah aktivitas manusia. Hal ini dapat dilihat dari salah satu jasa online adalah Gojek. Di sini Gojek itu menyediakan berbagai fitur-fitur yang beragam yang bisa dilihat ataupun yang bisa kita unduh dari smartphone kita. Nah, Gojek di sini menyediakan fitur-fitur yang sebenarnya hal tersebut akan memberikan dampak dan juga efek yang sangat baik kepada masyarakat yang memang tidak memiliki pekerjaan. Atas adanya fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Gojek ini, masyarakat yang masih pengangguran itu bisa dipekerjakan dengan adanya suatu hubungan kemitraan yang dimana
bahwa masyarakat tersebut diberikan fasilitasi untuk bisa menjadi suatu sopir ataupun suatu supir Gojek dengan supir Gojek yang dinilai akan mampu untuk memberikan suatu kesejahteraan, memberikan suatu taraf penghidupan ekonomi yang layak kepada manusia dengan adanya fitur-fitur Gojek tersebut. Selain itu juga, fitur-fitur dalam Gojek ini juga menyediakan berbagai platform yang sangat bermanfaat dan juga sangat memberikan suatu kemudahan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha akan mendaftarkan suatu produk makanannya di aplikasi Gojek tersebut sehingga produk makanannya akan berdampak, akan bisa dilihat dan juga akan bisa diorder oleh masyarakat yang minat untuk membelinya. Dengan demikian bahwa produk-produk makanan tersebut akan semakin dikenal luas oleh masyarakat di wilayah negara Indonesia atau bahkan sampai kepada dunia. Nah, hal ini akan tentu sangat berdampak kepada perekonomian negara Indonesia dikarenakan masyarakat negara Indonesia dalam segi kualitas produksi yang dia jalankan akan berjalan terus-menerus atas adanya perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengedepankan adanya suatu inovasi dalam bidang teknologi dan juga komunikasi. Baik, sekarang kita masuk kepada tantangannya. Yang pertama, tantangan adanya revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia adalah cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi di Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus informasi dalam transaksi online yang sangat besar sehingga atas adanya hal tersebut akan ditakutkan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan digital yang dilakukan di dalam media internet. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank yang berada di wilayah negara Malaysia dan juga di wilayah Bangladesh. Akibatnya, kerugian yang cukup besar pun tak dapat dihindarkan oleh kedua negara tersebut. Nah, oleh karenanya penting bagi pemerintah Indonesia untuk bisa memperkuat adanya suatu sistem jaringan keamanan yang lebih tinggi sehingga situs-situs seperti ransomware itu tidak bisa masuk dan juga tidak bisa menjangkit kepada sistem transaksi elektronik yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, bahwa negara Indonesia akan melindungi segenap bangsa masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan suatu kegiatan perekonomiannya dengan menggunakan suatu teknologi informasi dan adanya suatu pengawasan yang tepat dan juga akurat yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya berbagai produk-produk yang berada di luar negeri. Lalu atas menjamurnya suatu produk-produk dari luar negeri, hal tersebut akan mengakibatkan produk-produk lokal UMKM yang berada di Indonesia ini akan kalah saing dengan produk-produk luar dikarenakan produk-produk luar menawarkan suatu produknya dengan biaya yang murah dan juga terjangkau. Misalnya saja membanjirnya produk-produk dari Cina, dari Singapura maupun Jepang. Ditambah lagi saat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk ke dalam ranah e-commerce. Lalu yang ketiga, ketersediaan akses internet yang belum merata. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua masih minim untuk bisa mendapatkan akses informasi yang mumpuni yang akan membantu dirinya untuk mendapatkan suatu informasi terkait dengan pemanfaatan terhadap aplikasi-aplikasi yang dapat membantu dan juga menunjang terhadap perekonomian dari dirinya. Data tersebut dilansir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada 2017. Lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa revolusi industri merupakan era baru suatu industri yang berbasiskan teknologi informasi
di mana sektor manufaktur harus siap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri keempat atau industri 4.0. Pendekatan dan kemampuan baru diperlukan untuk membentuk suatu sistem produksi yang inovatif dan juga berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian memfokuskan beberapa sektor industri yang diyakini dapat berkembang pesat, baik di lingkup nasional maupun di lingkup internasional. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan atas pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.